pesan saya kepada pihak-pihak yang mencoba untuk untuk menjerat saudara Broron dengan unsur-unsur lain ya, dengan kasus-kasus lain seperti ujaran kebencian dan penistaan seorang guru dan apalah itu ya namanya. Saya hanya mau mengatakan begini, para orang tua siswa ya, para siswa saat ini nggak butuh hal-hal yang semacam itu, Pak. Karena apa? Karena rakyat sekarang ini banyak yang lagi susah, banyak yang perlu uang ya, susah cari duit. Bahkan untuk pendidikan juga mereka sangat kesusahan. Nah, mereka ini sekarang ada sedikit harapan ya dari adanya bantuan PIP ini dari pemerintah ya. Harusnya bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian itu bisa membantu agar supaya dana PIP ini jangan sampai disunat gitu loh. Jangan sampai tidak tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Apalagi ini untuk pendidikan anak, untuk sekolah mereka. Bukan malah nyusahin orang seperti Broron dan ya orang-orang lain lah yang seperti Broron ya, yang mencoba berjuang mengembalikan hak mereka. Kecuali loh ya, kalau bapak-bapak juga termasuk ke dalam golongan orang yang takut dibongkar sama Broron ini. Halo teman-teman, saya mau bahas yang sedang ramai sekarang soal Bang Ronald Sinaga ya, atau Bang Broron, yang lagi sibuk membongkar satu demi satu oknum sekolah yang tega maling duit PIP siswanya sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu PIP, PIP itu program Indonesia Pintar ya, semacam KJP lah kalau di Jakarta. Cuma bedanya dia skala nasional. Bantuannya berupa uang tunai yang diberikan kepada siswa secara langsung yang tidak mampu atau terancam putus sekolah akibat gak ada biaya untuk lanjut sekolah. Jumlah bantuan PIP yang diterima tiap siswa bervariasi dari SD sampai SMA. Untuk tingkat SD itu 450.000 per tahun, kemudian SMP 750.000 per tahun, dan SMA 1.800.000 per tahun. Nah, tetapi baru ini ya teman-teman, miris sekali kalau kita ikutin Instagramnya Bang Broron. Ternyata banyak oknum sekolah yang tega jadi maling duit PIP. Ada dari oknum kepala sekolah, guru, pegawai TU, sampai ada dari dari oknum anggota dewan, katanya ya. Para siswa ini bahkan nggak tahu kalau sebenarnya mereka tuh dapat yang namanya PIP. Malahan ada yang dari tahun 2017 harusnya dapat PIP, tapi karena nggak pernah dikasih tahu sama pihak sekolah, akhirnya sampai si anak ini lulus pun dia nggak pernah dapat tuh haknya untuk dapetin PIP. Nah, sekarang yang lagi jadi perhatian, Bang Broron sebagai orang yang berjasa membongkar kasus korupsi PIP ini, justru malah mau dituntut balik sama PGRI Kabupaten Karawang ya. Broron ini dianggap menghina dan merendahkan marwah seorang guru, tidak menghormati mulianya mulianya profesi seorang guru ya. Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat kasus macam ini, lagi-lagi kita diingetin dengan kasus-kasus yang mirip seperti ini di Indonesia ya. Entah itu korban, pelapor, saksi, penuntut, pencari atau penegak keadilan, mereka semua bisa berbalik jadi tersangka atau dituntut. Teman-teman ingat kan kasusnya Antasari Azhar, Abraham Samad, Novel Baswedan? Mereka ini orang-orang besar yang berperan sebagai penegak hukum, sebagai penegak keadilan, tapi malah mereka dituntut sampai dipidana balik. Unsur yang dicoba untuk menjerat mereka itu juga rata-rata kasus-kasus lama ya, yang coba dikorek-korek lagi. Contohnya ya Candy Golf lah, pemalsuan dokumen,
kasus sarang burung walet lah. Teman-teman pasti tahulah kasus-kasus mereka ya. Saya nggak akan bahas kasus mereka lebih dalam lagi di sini. Ada lagi kasus mahasiswa UI yang ditabrak mobil sampai tewas ya. Tapi si korban yang tewas ini, mahasiswa ini, malah dijadiin tersangka sama polisi karena dianggap lalai sehingga membahayakan nyawanya sendiri. Gak tahu kenapa, kebetulan pelaku si pengendara mobil, supirnya ini ya yang nabrak, itu adalah pensiunan polisi ya teman-teman. Kebetulan aja sih ya, kebetulan. Kasihan banget tuh korban. Udah jadi korban tabrakan, meninggal pula, tapi malah dijadiin tersangka sama polisi. Jadi dari korban malah jadi tersangka. Nah, ada lagi satu kasus yang sempat heboh di tahun 2022. Apa yang dialami Bang Broron sekarang ini, itu mirip-mirip dengan kasus ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang ingat ya, ada yang masih ingat soal kasus Ibu Nur Hayati di tahun 2022. Nur Hayati ini seorang bendahara desa di desa Citemu, Kabupaten Cirebon. Dia ini melaporkan korupsi dana desa ke polisi, tapi malah dia juga ikut-ikutan jadi tersangka. Jadi singkatnya, Ibu Nur Hayati ini sebagai bendahara desa ngelaporin korupsi kepala desanya sendiri, ya jadi bosnya sendiri ya, yang maling anggaran dana desa 818 juta rupiah. Tapi bukan malah dapat penghargaan, Nur Hayati ini malah dijadiin tersangka juga sama polisi. Dari pelapor jadi terlapor. Nah, saya coba gali lagi kasus Ibu Nur Hayati ini. Jadi alasan polisi netapin dia sebagai tersangka karena Nur Hayati ini dianggap sudah melanggar pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Polisi berpendapat harusnya Nur Hayati sebagai kepala urusan keuangan atau bendahara desa ya, itu mengeluarkan anggarannya harusnya langsung ke kepala urusan pelaksana kegiatan atau kaur pelaksana kegiatan ya, bukan langsung ke kepala desa. Jadi Nur Hayati ini dianggap salah karena memberikan uangnya, ya uang dana desa itu langsung lompat ke kepala desanya, bukan ke kaurnya dulu. Meskipun sebenarnya itu juga perintah dari kepala desanya sendiri ya. Oke lah, mungkin secara administratif Ibu Nur Hayati ini salah ya, karena telah melanggar ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri. Tapi polisi mungkin lupa bahwa ada peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi dari peraturan Permendagri tersebut ya teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Di situ jelas dikatakan dalam pasal 10 ayat 1, saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Kemudian pada ayat 2 juga jelas dikatakan di situ ya. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, sudah jelaskan di situ. Lah, tapi kasus korupsi kepala desanya aja belum selesai. Dia malah langsung dijadiin tersangka oleh polisi. Jadi sudah jelas ya, Bu Nur Hayati ini mencoba membongkar, memberitahukan kepada publik soal korupsi dana desa di desa Citemu. Tapi dia malah
dituntut atau dikasusin dengan kasus hal-hal yang bersifat administratif. Dan sudah jelas apa yang dilakukan oleh polisi ini justru malah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 31 tersebut ya. Dan teman-teman tahu kan, kasus ini akhirnya diberhentikan oleh dihentikan prosesnya oleh polisi dan jaksa. Karena apa? Ya karena sudah terlanjur viral, sudah heboh di masyarakat. Bahkan sampai seorang Menko Polhukam pada waktu itu ya, Pak Mahfud MD, ini tuh ikut turun tangan juga menangani kasus Bu Nur Hayati ini. Coba bayangin, kalau kasus Bu Nur Hayati ini tidak viral, ya, nggak viral di masyarakat, jangan-jangan sekarang Bu Nur Hayati ini juga lagi di penjara barengan sama kepala desanya yang korupsi. Kepala desanya mah masih enak ya, dia di penjara tapi dapat duit 818 juta dari dana desa tersebut. Tapi si Nur Hayati ini sudah di penjara, gak ngambil atau tidak nyolong duit apa-apa, tapi ikutan di penjara juga. Padahal berkat Nur Hayati inilah yang berani mengungkapkan kasus korupsi kepala desanya, akhirnya terbongkarlah kasus korupsi yang terjadi di desa Citemu tersebut ya teman-teman. Nah jadi ujung-ujungnya kembali lagi ke istilah no viral, no justice. Kalau nggak viral ya nggak ada keadilan. Nah kembali ke kasus Bro Ron ya teman-teman. Ini polanya sama dengan yang kasus-kasus lain yang sudah saya bahas tadi ya. Asli ini jelas sama lah, mirip sekali kasus-kasusnya. Yang coba dijerat sama PGRI Karawang. Ini malah unsur-unsur yang lain, unsur ujaran kebencian lah. Ya, ujaran kebencian terhadap profesi seorang guru, terhadap marwah seorang guru, tapi malah esensi atau substansi dari kasus ini, kasus PIP ini, malah nggak ikut diselesaikan oleh mereka. Masyarakat Karawang, khususnya para siswa dan orang tua murid ya, itu di sana itu sekarang lagi resah karena para ulah oknum sekolah yang mengambil hak PIP mereka. Dan mereka berharap haknya bisa kembali ke mereka. Nah ini sudah ada nih yang coba bantu dari unsur konten kreator ya, Bang Bro Ron, seorang kameramen juga. Ya apalah si Bang Bro Ron ini nyebut dirinya, buat bongkar kebusukan dari maling PIP ini di wilayah Karawang. Tapi bukannya malah dibantu sama teman-teman dari PGRI Karawang, ya dibantulah supaya nama sekolah dan para guru di sana itu bisa bersih kembali ya. Malah mau dikasusin dengan kasus yang lain lagi. Malah katanya ketua PGRI Karawang mengajak demo para guru-guru yang ada di Karawang untuk mendemo Bro Ron ini di kantor Pemda ya. Tapi meskipun akhirnya rencana demo ini batal ya teman-teman. Nah terakhir pesan saya kepada pihak-pihak yang mencoba untuk menjerat saudara Bro Ron dengan unsur-unsur lain ya, dengan kasus-kasus lain seperti ujaran kebencian dan penistaan seorang guru dan apalah itu ya namanya. Saya hanya mau mengatakan begini, para orang tua siswa ya, para siswa saat ini nggak butuh hal-hal yang semacam itu Pak. Kenapa? Karena rakyat sekarang ini banyak yang lagi susah, banyak yang perlu uang ya, susah cari duit. Bahkan untuk pendidikan juga mereka sangat kesusahan. Nah mereka ini sekarang ada sedikit harapan ya dari adanya bantuan PIP ini dari pemerintah ya. Harusnya bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian itu bisa membantu agar supaya dana PIP ini jangan sampai disunat gitu loh, jangan sampai tidak tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Apalagi ini untuk pendidikan anak, untuk sekolah mereka. Bukan malah nyusahin orang seperti Bro Ron dan ya orang-orang lain lah yang seperti Bro Ron ya, yang mencoba berjuang mengembalikan hak mereka. Kecuali loh ya, kalau bapak-bapak juga termasuk ke dalam golongan orang yang takut dibongkar sama Bro Ron ini.